Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 40, Pengen Romantis. Pria itu turut senang. Akhirnya Salma mau mengungkapkan isi hatinya yang selama ini tidak pernah dia ketahui. Aku memahami keresahan hatimu, Mom. Tapi bukankah Momi tahu, sebelum aku mengetahui kalau kamu sebenarnya istri sahku? Aku selalu mengatakan ingin menikahimu dengan sikap aroganku. Saat itu aku hanya menunjukkan sikap kasarku, tapi hatiku sakit mendengar penolakan Momi. Ternyata begitu besarnya aku jatuh cinta padamu, tapi aku bingung mengungkapkannya secara lembut. Jawab Kevin penuh kejujuran. Mungkin jika waktu bisa diulang ke 6 tahun yang lalu, aku tak langsung pergi ketika selesai akad nikah. Sabar menunggu dan melihat istri keduaku, mungkin aku langsung jatuh cinta denganmu. Dan mungkin saja anak-anak kita sudah ada 3 atau 4. Lanjut Kevin, penuh penyesalan. Itu tidak mungkin terjadi Kak Kevin. Saat itu Kak Kevin sudah memiliki istri yang sangat dicintai, betul kan? Kevin menganggukkan kepalanya, benar sekali. Aku saja yang mengetahui jika Kak Kevin adalah suamiku, tapi sudah beristri, sakit loh Kak rasanya. Kevin menganggukkan kepalanya sekali lagi. Jika kita terus bicara tentang masa lalu maka tidak akan ada habisnya. Sekarang aku sudah mencoba memperbaiki diri sendiri, memantaskan diri untuk wanita yang sangat kucintai ini. Perubahan yang Momi lihat bukanlah rekayasa, tapi memang apa adanya. Apalagi setelah aku memiliki anak, aku ingin menjadi daddy yang terbaik buat anakku Ryan. Ucap Kevin, berusaha meyakinkan. Jadi semua keputusan ini, aku serahkan ke Momi. Lanjut Kevin dengan kedua netra yang mulai berkaca-kaca, dirinya merasa jika Salma pasti menolaknya kembali. Pria itu mulai mengurai genggamannya. Hati Salma kembali terasa aneh. Melihat Kevin pasrah begitu saja, dirinya tidak rela kalau pria itu putus asa. Kenapa pasrah begitu Kak? Kenapa tidak memperjuangkan aku lagi Kak? Katanya kakak mencintaiku, kenapa tidak sabar menunggu jawabku? Apa cintamu padaku hanya sekedarnya saja? Ucap Salma dengan suara meninggi, membuat pria yang baru saja ingin beringsut. Kembali berlutut di hadapan Salma, dan meraih tangan Salma yang sempat dilepasnya. Bukan begitu sayang, aku justru sangat mencintaimu. Tapi aku tidak mau jadi pria yang egois lagi. Jika kamu bahagia tanpaku, aku akan belajar menerimanya. Mungkin sudah nasib dan karmaku tidak bisa memilikimu untuk selamanya. Ucap lirih Kevin, kedua netranya sudah mulai berembun. Salma menyentuh pipi Kevin dengan tangan kanannya. Tolong jangan putus asa, perjuangkan aku, buat aku mencintaimu, Kak Kevin. Jawab Salma, hatinya mulai terasa sesak ketika mengungkapkan isi hatinya untuk pertama kalinya buat seorang pria. Tolong jadi daddy yang terbaik buat anak kita. Tolong jadi suami yang baik dan penyayang untukku, sampai maut memisahkan. Kembali berucap Salma. Jatuh sudah buliran bening di ekor mata Kevin, hatinya bergetar, begitu juga dengan genggamannya. Momi, sayang. Agak susah Kevin berkata-kata, hatinya membuncah dengan ucapan Salma. Mungkinkah, Mom, aku menerima Ru? Setelah Salma, Kevin langsung memeluk Salma sebelum dia selesai berkata, dan menangis terseduh-seduh. Jadilah suamiku yang terbaik, Kak Kevin. Ucap Salma dalam dekapan Kevin. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Momi telah menerima lamaranku. Jawab Kevin dalam isak tangisnya.
Salma mengelus punggung pria itu dengan lembutnya. Aku akan berjuang membuatmu jatuh cinta denganku. Aku akan menjadi suami yang terbaik untukmu. Lanjut Kevin ketika mengurai pelukannya, walau matanya sudah memerah dan basah. Tapi pria itu bahagia, begitu juga dengan Salma telah lega mengutarakan keinginan dan isi hatinya. Hal yang sederhana tapi rupanya membuat hati Salma turut bahagia. Kevin memajukan wajahnya, kemudian melabuhkan bibirnya ke bibir ranum Salma. Kevin dan Salma langsung melepas ciumannya yang baru sebentar menempel, lalu mencari sumber suara jatuh. Astaga, seru Salma dan Kevin, dengan kedua netranya terbelalak, mereka berdua langsung beringsut dan mendekati sumber suaranya. Retno sudah ada di atas tubuh Ari, pas di celah pintu kamar baby Ryan yang terbuka. Rupanya sedari tadi mereka berdua jadi tukang ngintip, dan akhirnya jatuh tertindih gara-gara Retno kegirangan ketika Salma menerima lamaran Kevin. Kak Kevin, sepertinya asisten kita berdua harus segera dinikahkan deh. Daripada nanti hamil duluan, Retno bisa dimarahin sama Paman Didit dan Bibi Tia. Celetuk Salma, jangan, tidak. Teriak Retno mendengar ucapan Salma. Ari langsung membungkam bibir Retno dengan bibirnya, mumpung posisi Retno ada di atas tubuhnya. Astaga Ari, Retno, teriak serempak Salma dan Kevin. Mendengar teriakan Salma dan Kevin yang berbarengan, membuat baby Ryan yang masih tertidur pulas, akhirnya menangis kencang. Retno langsung menjauhkan dirinya yang saat itu tiba-tiba dicium Ari, beranjak bangun dari atas tubuh pria itu. Kemudian masuk ke dalam kamar mandi yang ada di kamar baby Ryan, dengan pipi yang memerah. Kevin sengaja menyenggol kaki Ari karena masih terbaring di atas lantai, wajah Ari nampak sumringah. Awas mau lewat, gara-gara kamu, anakku nangis. Sindir Kevin, masuk ke kamar sambil menggenggam tangan Salma. Yeailah, Tuan, gak bisa lihat asisten senang aja. Sahut Ari, sembari bangun dari jatuhnya di lantai. Jatuh yang indah menurut Ari. Sang asisten menggigit bibir bawahnya, rasa ciuman dadakannya masih menempel sempurna di bibir tebalnya. Anak ganteng Dedi sudah bangun ya, mau mimi susu. Ucap Kevin mengangkat anaknya dari box bayi. Kevin langsung menenangkan baby Ryan yang terbangun karena kaget, kemudian memberikannya ke Salma agar segera menyusuinya. Sedangkan di kamar mandi, Retno mondar-mandir sambil memegang bibirnya yang baru saja dicium Ari. Duh, jahat banget sih Pak Ari. Itu kan ciuman pertamaku, udah begitu pakai ciumnya di depan Salma sama Pak Kevin. Gimana ini, malu? Gumam Retno sendiri, berulang kali dia menyentak lantai kamar mandinya. Dirasa Retno terlalu lama di kamar mandi, Salma yang sedang menyusui baby Ryan coba memanggilnya dari luar. Retno, kamu masih lama ya di kamar mandi? Sahut Salma dari luar kamar mandi. Sayang, gak usah dipanggil, biarkan saja, Retno itu pasti lagi menahan rasa malu mau keluar dari kamar mandi. Tegur Kevin yang senantiasa menemani Salma. Tapi ini sudah 20 menit loh kak, aku takut kenapa-napa dengan Retno. Apalagi abis. Salma jadi tersipu malu-malu ketika Kevin kembali mengecup bibirnya. Karena Ari berani mencium Retno, seperti aku yang sering menciummu. Dan gara-gara kebiasaan kak Kevin menciumku, akhirnya asisten kakak menirunya. Balas Salma, sambil cubit pipi Kevin. Pria itu tersenyum hangat lalu menangkup tangan kanan wanita itu yang baru saja mencubit pipinya.
Sepertinya tadi kita melupakan sesuatu gara-gara Ari dan Retno, ujar Kevin. Pria itu merogoh kantong kemejanya dan mengambil kotak cincin. Penuh rasa kehati-hatian, pria itu membuka dan mengambil cincin yang ada di dalam kotak kecil tersebut. Salma memasrahkan tangannya ke Kevin. Will you marry me, Salma Hadika? Wanita itu mengulas senyum cantiknya. Yes, I do, Tuan Kevin Ardana Adiputra. Jawab Salma. Pria itu mulai memasangkan cincin berlian yang sempat dia beli di Jakarta, dan ternyata pas di jari manis wanita itu. Thank you my love, balas Kevin. Pria itu mulai meraih dagu Salma. Kak, tahan dulu, nanti ada yang ikutan lagi, ujar Salma, sambil menunjuk Ari yang sudah berdiri di hadapan mereka berdua. Kevin mendongakkan kepalanya, dan berdecak kesal melihat Ari hanya menggaruk-garuk kepalanya. Nih, asisten dari tadi ganggu bosnya pengen romantis sama istrinya aja, gerutu Kevin. Gak sengaja Tuan, tapi saya ucapkan selamat rujuk kembali Tuan. Semoga jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, sampai kakek dan nenek. Balas Ari, amin, makasih atas doanya. Mending kamu urusin tuh, calon istri kamu masih ada di dalam kamar mandi. Celetuk Kevin, siap Tuan. Salma hanya bisa terkekeh melihat interaksi atasan dan asistennya. Ternyata calon suamiku masih bisa marah ya. Gumam Salma, marah sama Ari, sayang, bukan sama istriku yang cantik ini. Puji Kevin, lebay aja nih Kak Kevin. Sayang, aku mau kita menikah ulang dalam waktu dekat ini. Kamu setuju kan? Tanya Kevin. Setuju Kak, boleh gak kita nikahnya di Belanda aja? Aku ngikut kamu maunya di mana? Kalau Momi maunya di Belanda, kita adain di sini. Nanti aku hubungi Mama buat menyusul ke Belanda. Mau pernikahan yang mewah akan aku kabulkan. Jawab Kevin, aku tidak butuh pernikahan yang mewah Kak. Kita hanya akad nikah ulang saja, cukup adain di taman belakang. Terus kita undang keluarga besar kita yang ada di Belanda. Beberapa karyawan yang ada di perusahaan aku atau kakak mau undang teman dekatnya juga boleh. Yakin tidak mau pernikahan yang megah? Tidak perlu. Yang penting kesungguhan Kak Kevin menjadi suami yang baik untukku. Pernikahan megah hanya menghabiskan uang saja, lebih baik uangnya kita sedekahkan untuk orang yang membutuhkan. Tutur kata Salma membuat Kevin semakin mengagumi wanita itu, tidak menuntut sebuah kemewahan, padahal dari keluarga kaya. Tapi jalan hidupnya membuat dia belajar untuk tidak bermewah-mewahan dalam hidupnya. Dan tidak menghamburkan kekayaannya dengan hal yang tak berguna. Alangkah baiknya membantu orang yang membutuhkan. Aku kagum dengan pemikiranmu, sayang, puji Kevin. Terima kasih atas pujiannya. Inilah yang diinginkan Kevin, kembali bersama dengan keluarga kecilnya. Pria itu mengelus pucuk kepala baby Ryan dari balik kain penutup, terlihat masih anteng menyusu. Mom, aku ke bawah sebentar masih kasih kabar ke Opa. Sekalian mau bilang ke kepala pelayan untuk menyiapkan makan malam spesial buat kita semua. Ucap Kevin, iya, Kak. Sebelum keluar kamar baby Ryan, pria itu mengecup kening wanita itu, dan keluar dengan hati yang gembira. Sedangkan Ari masih sibuk mengetuk pintu kamar mandi, namun Retno malah menjawab sedang mules, sakit perut. Dan meminta Ari untuk keluar dari kamar baby Ryan. Sudah Pak Ari jangan ketuk pintunya lagi, sebaiknya temuin Paman Didit langsung lamar Retno. Lagian tadi Pak Ari udah berani cium Retno, berarti harus tanggung jawab sama saudara saya.
Tegur Salma. Baik, Non Salma, kalau begitu saya pamit ke bawah. Tapi saya titip calon istri saya ya Non. Pinta Ari. Iya, sudah sana. Usir Salma, sambil mengibaskan tangannya. Akhirnya setelah 30 menit berada di kamar mandi, Retno keluar juga dengan tatapan celingak-celingukan. Pak Ari sudah tidak ada di kamar, sahut Salma, sembari membaringkan baby Ryan di atas ranjang. Retno mengelus dadanya dan menghembus napas leganya, kemudian turut duduk di tepi ranjang milik baby Ryan. Salma, aku ikut bahagia. Selamat ya kamu terima rujuk Pak Kavin, ucap Retno sembari memegang tangan Salma. Makasih Retno, aku juga turut bahagia akhirnya kamu menemukan jodohmu, balas Salma. Bibir Retno langsung mengerucut, paham siapa yang dimaksud oleh Salma. Jodohnya pasti yang diduga Salma adalah Ari. Kedua saudara sepupu ini selalu bersama sejak kecil hingga mereka beranjak dewasa. Bukan sekedar saudara, tapi juga bagaikan sahabat dekat, teman seperjuangan ketika tinggal merantau di ibu kota Jakarta. Mereka sudah tahu seluk-beluk kehidupan dari mereka masing-masing. Tidak ada yang ditutupi dan tidak ada juga kebohongan di antara mereka berdua. Aku memang tidak terlalu mengenal Pak Ari begitu dalam, hanya mengenal sepintas lalu saja. Tapi aku bisa menilai Pak Ari termasuk pria yang baik, tidak neko-neko. Dan bukan pria nakal, kesehariannya selalu bersama Kak Kavin. Aku hampir tidak melihat Pak Ari bermesraan dengan wanita, imbuh Salma. Retno hanya mendengarkan, dengan wajah yang kurang mengenakan. Pak Ari telah jatuh hati padamu, Retno, cinta pandangan pertama, hal itu terlihat dari pancaran matanya. Dan aku salut dia berani mengajakmu nikah, lanjut Salma, sembari mengacungkan jempolnya. Ekspresi Retno mulai berubah yang awalnya cemberut sekarang terlihat datar. Mengingat kembali ketika dirinya diajak menikah, memang itu hal yang tak diduga. Tapi Salma, aku belum mengenal Pak Ari begitu dalam. Buka suara juga si Retno. Ya, kamu bisa saling mengenali dulu, tapi yang jelas pria itu sudah serius dengan kamu. Untuk berumah tangga, bukan untuk pacaran saja. Bukankah kamu selalu mengingatkanku? Salma, tanyalah ke hatimu, apa yang kamu inginkan? Salma kembali membalikkan keadaannya. Retno tersenyum lebar ketika Salma menirukan dirinya memberikan nasihat kepadanya. Sekarang, aku balikkan ke kamu. Jangan bohongi isi hatimu, sebenarnya kamu juga suka dengan Pak Ari kan, tapi kamu masih belum yakin. Kenalilah kepribadian dengan baik tentang Pak Ari, kemudian jika hatimu cenderung memilihnya, maka bantulah dengan berdoa, agar hatimu lebih mantap. Bukankah pacaran setelah menikah itu lebih indah? Tukas Salma, mengenali terlebih dahulu jangan sampai salah memilih, ikuti isi hatimu, jika masih ragu, maka bantulah dengan doa. Mengenali terlebih dahulu calon pasangan sebenarnya lebih baik, agar tahu bibit bobotnya. Tapi orang yang sudah dekat dengan calon pasangan bisa jadi referensi untuk tahu sifat kesehariannya. Hati Retno sebenarnya juga ada rasa dengan asisten Kavin, namun masih ragu-ragu karena belum terlalu mengenalinya. Tapi cukup membuat wanita itu jantungnya berdebar terus jika didekati oleh Ari. Jika jodoh sudah menghampiri dirimu, jangan sesekali kamu menolehnya. Apalagi kamu ada rasa dengannya. Berdoalah dan mohon petunjuknya, imbuh Salma. Retno menganggukkan kepalanya dan mengulas senyum tipis, lalu merentangkan kedua tangannya. Salma pun menyambut dan memeluk saudara sepupunya.
Hal yang terindah sedang menghampiri mereka berdua. Pasangan hidupnya datang untuk menjemputnya, untuk hidup bersama. Bagian dapur kotor. Pak Bob mendapat instruksi dari Opa Braimanto untuk menyiapkan aneka ragam menu makanan. Karena nanti malam ada acara syukuran dan sekaligus mengundang saudara yang tinggal di Belanda. Semua para maid terjun ke dapur untuk membantu memasak termasuk Amy. Lia, memangnya nanti malam ada pesta apa? Sudah lama loh kita tidak menyiapkan hidangan yang begitu banyak. Tanya Yeyen. Lia wajahnya terlihat senang. Wah, kamu ketinggalan gosip, ada kabar bahagia, sahut Lia. Amy yang lagi menyiangi sayuran, telinganya langsung berfungsi dengan baik, dan menyimak ada gosip apakah, hingga dia tidak tahu. Non Salma kembali rujuk sama Tuan Kevin, sambung Ningsih. Tiba-tiba gelas di atas meja dapur dekat Amy berdiri, mendarat ke lantai. Semua para maid langsung menghentikan kegiatannya sejenak, lalu menoleh ke arah Amy. Lia berdecak kesal, cek dia mulai berulah kembali rupanya. Sorry ya semuanya, gue gak sengaja nyenggol, ucap Amy kepada semua yang ada di dalam dapur kotor tersebut. Rupanya Amy sudah emosi mendengar berita rujuk, hingga dengan sengaja menjatuhkan gelas ke lantai. Ningsih yang awalnya agak jauh berdirinya, tiba-tiba mendekati Amy. Sudah berapa gelas dan piring yang telah lu pecahkan, lalu lu bilang sorry gue gak sengaja. Bohong banget lu. Geram Ningsih, bilang aja lu kaget dengar berita kalau Non Salma kembali rujuk sama suaminya. Dan lu gak suka dengarnya kan? Sarkas Ningsih, wajah Amy mulai memerah ketika Ningsih sudah mematikan api ke dalam dirinya. Amy mengikis jaraknya dengan Ningsih, lalu mendorong bahu Ningsih dengan kasarnya. Kalau gue gak suka emang kenapa? Itu bukan urusan lu ya, jawab Amy sinis. Ningsih menaikkan kedua bahu tangannya, lalu membalas mendorong bahu Amy. Wow, sang babysitter rupanya sedang cemburu dengan majikannya nih teman-teman, lupa daratan nih perempuan. Balas Ningsih dengan ketusnya. Semua para maid yang ada di sana mulai mendekati Amy, tapi wanita itu sepertinya tidak takut. Cek kalian beraninya keroyokan, dasar babu, kalian semua, celetuk Amy. Woi, ada babu, teriak babu di sini. Balas Lia, ingin rasanya menamparkan bibir Amy tapi teringat peringatan Pak Bob. Ningsih, Lia, cukup kita jangan cari perkara dengan Amy, jangan sampai kita dipecat gara-gara mengeroyok babu satu ini. Justru kita harus waspada dengan hidangan yang kita masak, dan awasi si babu ini. Jangan sampai dia memasuki racun untuk tuan dan nyonya kita. Yeyen langsung berusaha mengendalikan keadaan yang mulai tidak kondusif gara-gara kehadiran mantan baby sister tersebut. Para maid langsung berceloteh membenarkan apa yang diucapkan oleh Yeyen. Mereka harus jeli dan selalu mengawasi Amy walau setiap sudut ruangan ada CCTV. Tapi namanya orang jahat pasti banyak akal bulusnya. Amy tersenyum simrek ketika para maid lain kembali melanjutkan pekerjaannya. Amy membiarkan pecahan gelas yang telah dijatuhkannya, memilih untuk keluar dari dapur kotor. Babu gak punya otak ya, bukannya dirapiin pecahan kacanya, malah ditinggalkan begitu aja. Teriak Lia begitu kencangnya. Walau berteriak, Lia segera menyapu pecahan gelasnya agar tidak melukai orang lain. Jam 7 malam. Opa Braimanto, Keanu, Paman Didit terlihat sibuk menyambut kedatangan saudara Opa. Sedangkan Bibi Tia sedang mengecek persiapan hidangan makan malam mereka bersama Pak Bob.
Salma dan Kevin berada di kamar baby, sedang sibuk mendandani putra sematawayangnya yang sudah semakin tampan persis dedinya. "Oh my baby boy, ganteng sekali anak Dedi ini," ucap Kevin sembari mengendong baby Ryan yang sudah rapi. "Kak, sebentar." Salma menahan lengan Kevin untuk tidak jalan terlebih dahulu. Wanita itu langsung merapikan kerah kemeja yang dikenakan Kevin. "Nah, sudah kelihatan rapi," ucap Salma. "Makasih, Mom," balas Kevin. Pria itu tersenyum hangat lalu menggandeng tangan wanita itu. "Mommy, cantik malam ini," bisik Kevin, buat wanita itu sekejap merinding. "Aku sudah cantik dari lahir, Kak," bisik kembali Salma di daun telinga pria itu. Hembusan napas hangatnya membuat raga Kevin meremang. "Mom, kita nikah besok aja ya, gak tahan aku rasanya," ucap Kevin dengan wajah memelasnya. Salma hanya bisa cekikikan melihat raut wajah blus Kevin, padahal cuma dibisikin aja, sudah langsung tergoda. Wanita itu langsung menarik genggaman Kevin, agar mereka segera keluar dari kamar. Lalu turun ke bawah untuk menyambut saudara mereka yang telah datang. Semua anggota keluarga yang tinggal di mansion Opa Braimanto terlihat berbahagia. Menerima kedatangan tamu, saling menyapa, lalu beramah tamah. Kevin dan Salma bersama anak mereka selalu berdampingan ketika berbincang dengan sanak saudara di ruang keluarga. Tak lama mereka semua diajak untuk ke acara inti, makan malam bersama. Para maid langsung menghidangkan semua menu makanan di ruang makan. Dan sudah pastinya ada Amy yang turut membantu menyajikan makanan untuk keluarga serta tamu. Amy sengaja menyiapkan makanan di celah sisi Kevin duduk sebelum keduluan para maid yang lain. Mantan baby sister itu menghiraukan tatapan Salma yang sangat memperhatikan gerak-gerik Amy. Kevin, pria yang waspada, sebelum dia dan Salma makan, pria itu meminta Pak Bob mencicipinya terlebih dahulu. Jika sekiranya dalam hitungan beberapa menit Pak Bob terlihat baik-baik saja, maka dia mengizinkan Salma untuk menikmati hidangannya. Sebenarnya makanan yang akan disajikan sudah dicicipi oleh Pak Bob, Lia, dan Ningsih. Demi keselamatan keluarga mansion beserta tamu undangan. Namun tidak menampik bisa saja ada orang yang iseng melakukan hal yang tak diduga oleh mereka semua. Salma sangat tersentuh dengan pria yang duduk di sampingnya, sampai makanannya saja diperhatikan. Kevin benar-benar waspada, apalagi masih ada orang yang sangat dicurigai oleh Kevin. Wanita itu tersenyum hangat melihat Kevin. "Makasih, Kak," ucap Salma. "Sama-sama, sekarang Mommy bisa makan dengan tenang," balas Kevin. Wanita itu menganggukkan kepalanya. Dari ujung ruang makan, Amy terlihat gondok, panas melihat kemesraan Salma dan Kevin. "Jangan harap Non Salma mau kembali denganmu setelah apa yang akan terjadi nanti, Tuan Kevin," batin Amy geram. Terulas senyum sinis di wajah Amy. Bersambung.